Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ayat yang mengenai tentang pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang kafir. Selanjutnya dalam surah As-Sadd ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubaraka kulli yadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah buku yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Selanjutnya dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkatkan derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya dalam surah Al-Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam surah At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka? Beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Selanjutnya dalam surah Al-Alaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, ayat yang kedua yang berbunyi khalaqal insana min alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Yang keempat yaitu alladzi 'allama bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekian mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu hadis yang mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya yaitu hadis mengenai jaminan bagi para penuntut ilmu, yang berbunyi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan, yang berbunyi man arada dunya fa alaihi bi'ilmi wa man arada hiraha fa alaihi bi'ilmi wa man arada hufaha wa man aradahuma fa alaihi bi'ilmi, yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmu, barang siapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya akhirat dan dunia hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu hadis mengenai ilmu lebih penting atau lebih berharga ketimbang uang, yang berbunyi innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warasu ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barang siapa yang telah mengambilnya maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu hadis mengenai pendidikan karakter, yang berbunyi Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah, yang artinya ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya yaitu hadis tentang menghormati guru, yang berbunyi ta'allamu ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wa waqah wa tawadhu liman tata'allamuna minhu, yang artinya belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya yaitu hadis tentang menghadirkan pendidikan yang baik, yang berbunyi manahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Sekian hadis serta ayat Al-Quran yang menjelaskan
tentang pendidikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.